Siapa bilang orang miskin tidak akan bisa sukses? Faktanya, semakin banyak orang miskin yang berhasil mencapai cita-citanya. Kali ini saya akan memperkenalkan Anda pada 4 orang yang lahir dari keluarga miskin, kemudian merintis usaha dan karir mereka dari bawah sekali, dan sekarang mereka berhasil di bidangnya masing-masing. Salah satu adalah Lalu Fatur Rahman yang sudah ada di depan saya. Setamat SMA, Anda tidak mampu ya untuk melanjutkan kuliah, tapi Anda memilih jadi guide. Kenapa waktu itu Anda memilih jadi guide atau pemandu wisata? Kesempatan itu yang ada waktu itu, dan juga untuk melatih bahasa Inggris saya. Dan saya semenjak SMP saya sudah bercita-cita supaya saya bisa berbahasa Inggris yang baik. Sederhana sekali ya. Ya, Jadi waktu SMP Anda sudah bercita-cita ingin bisa berbahasa Inggris dengan baik. dengan baik. Waktu itu umur Anda berapa waktu Anda keluar dari SMA dan jadi pemandu wisata? Sebenarnya saya sudah jadi pemandu wisata dari sejak kelas 3 SMA Oh, jadi sambil sekolah sambil sekolah, dan itu tidak mengganggu sekolah Anda? tidak mengganggu. Terus kemudian ketika tamat SMA berapa lama Anda jadi pemandu wisata? Kurang lebih 4 tahun. Kalau nggak salah sempat kembali ke bangku sekolah ya, Anda kuliah lagi. Saya sambil bekerja kuliah di pariwisata. Kenapa Anda merasa perlu kuliah lagi? Karena untuk menambah wawasan, dengan menambah ilmu, maka wawasan kita akan semakin lebih dewasa, cara berpikir maupun cara pandang kita, Lalu siapa yang membiayai kuliah Anda? dari hasil kerja sendiri. Anda juga waktu itu kalau nggak salah sambil kuliah kerja sebagai pelayan restoran. Sebagai pelayan restoran, betul. Teman-teman lihat Anda jadi pelayan restoran apa nggak malu? Saya malah merasa bangga. Oh, orang lain malu Anda bangga ya? Ya, saya bangga. Iya. Kenapa Anda merasa bangga? Karena saya harap supaya yang lain juga akan seperti saya, yang bisa hidup mandiri, berpikir maju. Sebagai pelayan restoran gaji Anda berapa waktu itu? 500.000. Dengan uang sebesar itu apakah Anda mampu membiayai kuliah Anda? Waktu itu juga saya mendapat beasiswa, dan mungkin penilaian dari sekolah, nilai saya agak relatif tinggi, maka saya diberikan gratis untuk bayar sekolah, dan hanya saya membayar beberapa bidang saja, kategori saja, seperti bayar bangku sekolah dan sebagainya. Kalau Tapi sekolah selebihnya Anda dibebaskan dari uang sekolah. karena pintar. Kok nggak kelihatan ya? Sesudah itu kelihatannya Anda berpindah-pindah ya. Anda bahkan pernah bekerja sampai ke New Zealand. Ya, sampai Kerja apa di sana? Di sana saya kerja di restoran juga dan bar. Pernah di Bali jadi pemandu wisata juga? Di Bali saya kerja di Novotel, Sheraton, Holiday Inn, dan juga di beberapa hotel di Lombok yang punya chain internasional. Dengar-dengar selain ingin atau bercita-cita bisa berbahasa Inggris yang baik, Anda juga ingin punya bisnis hotel sendiri waktu kecil itu ya? Betul. Apakah cita-cita seperti itu tidak terlalu muluk? Saya rasa kalau cita-cita mungkin yang menentukan yang kuasa, tapi begitu saya dapat kesempatan, saya tidak akan biarkan kesempatan itu lari, dan saya selalu menggapai cita-cita tersebut dan kesempatan tersebut. Orang tua Anda sebenarnya orang kaya ya? Tidak juga. Orang tua saya adalah seorang guru SD. Waktu itu masuk nalar Anda bahwa Anda ingin bisnis atau punya hotel sendiri, sementara Anda hanya anak seorang guru SD. Ketika saya menjadi pemandu wisata, saya melihat daerah saya sendiri sangat potensi sekali untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata.
Dan saya mulai berpikir, kenapa saya tidak bisa berbuat sesuatu di tempat saya sendiri. Nah, coba kita lihat di gambar ini ada beberapa lokasi yang saya lihat indah sekali ya. Kalau kita lihat ini apa ini? Villa ya? Iya betul, villa. Anda kerja di sini? Saya yang punya. Oh, Anda Wah, berarti saya anggap enteng Anda ya. Saya pikir Anda di sini mungkin pelayan restoran atau apa. Ternyata ini Anda yang punya ini. Betul, saya yang Kalau punya. gitu saya ngelamar jadi pelayan restoran. Baik, tentu Anda penasaran bagaimana seorang pelayan restoran bisa punya villa mewah seperti tadi dengan omset yang pasti besar sekali. Ikuti terus kisahnya di Kikendi. Raihlah kesempatan itu, semasih ada kesempatan untuk meraihnya. Dan jangan sampai berbuat jahat terhadap kesempatan tersebut. Jadi Villa Sempiak itu milik Anda ya? Villa Sempiak, betul. Ada berapa villa di lokasi ini? Sekarang yang sudah operasi kita punya 8 villa. Dan sedang kita lagi konstruksi pembangunan 5 villa lagi. Konsep kita sampai target menjadi 100 villa. Nih, kalau nginep di sini semalam berapa itu yang paling tinggi? Yang paling tinggi untuk sementara kita buka dengan harga 3 juta per malam. Yang paling murah berapa? Yang paling murah ada yang 1 juta. Bagaimana seorang pelayan restoran sampai bisa punya bisnis properti dan bahkan bisnis hotel ya? Tapi sebelum Anda jawab, pasti kita ingin tahu siapa sebenarnya Lalu Fatur Rahman ini. Ikuti kisahnya berikut ini. Hidup di lokasi yang memiliki keindahan panorama alam memberikan banyak ide bagi Lalu Fatur Rahman. Selepas SMA, ia memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris dan menjadi pengusaha perhotelan. Learning by doing. Itulah cara yang kemudian ia terapkan untuk memulai cita-cita besarnya. Fatur Rahman memulai karir sebagai pemandu wisata atau guide di Lombok, sekaligus memperdalam bahasa Inggrisnya. Lalu sempat mengadu nasibnya dengan menjadi guide di Pulau Wisata Bali. Untuk menambah pendidikan formalnya, Fatur Rahman kemudian berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Mataram, Lombok. Selepas kuliah dari sana, ia kemudian bekerja sebagai waiter di Hotel Sheraton Lombok. 2,5 tahun di sana, ia kemudian berkarir sebagai manajer restoran di Hotel Novotel Lombok. Pria kelahiran tahun 1971 ini tak pernah puas untuk belajar tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Ia sempat mengikuti training di Hotel Novotel Singapura selama 6 bulan, lalu bekerja di sebuah restoran di Malaysia, bahkan sempat bekerja di New Zealand. Tahun 1998, Fatur Rahman memutuskan kembali ke Lombok. Dengan bekal pengalaman demikian banyak, ia kemudian berinisiatif untuk mengembangkan pariwisata di tanah kelahirannya sendiri, Lombok. 6 tahun sudah berselang, kini Fatur Rahman telah benar-benar mencapai impiannya. Ia sudah memiliki sebuah bisnis perhotelan, yakni Resort Villa Sempiak di Selong Belanak, Pulau Lombok. Inilah resort dengan konsep villa, sebuah konsep yang dianggap Fatur Rahman sebagai konsep eco-green alias ramah lingkungan. Di sini,
Fatur Rahman mengelola resortnya dengan sekitar 300 karyawan. Dan mereka baru saja merayakan ulang tahun resort di bawah perusahaan PT Mitra Alam. Saya walaupun Anda udah cerita banyak kok merasa tetap nggak yakin ini. Anda dulu katanya buka restoran Iya. pertama kali. Ya. Terus modalnya dari mana waktu itu? Ketika itu bekerja terakhir di Novotel sebagai food and beverage manager waktu itu selama 1,5 tahun. Dan saya kumpulkan uang setiap bulan. Dan setelah itu saya berpikir, kenapa saya harus menjadi pelayan terus? Sehingga saya mencoba membuka restoran kecil di pesisir pantai Kuta Lombok. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang membuka restoran. Oh, jadi ini restoran pertama di situ. Yang punya orang lokal adalah saya pertama yang memberanikan diri. Waktu itu bagaimana Anda mampu untuk membayar karyawan? Pertama saya buka restoran, saya bekerja sendiri. Saya juga sebagai tukang masak, sebagai pelayan. Oh, jadi restoran itu pengurusnya cuma satu gitu? Pengurusnya ada. Masak Ada sendiri, 3 melayani orang sendiri gitu ya? 3 orang. Oh, 3 orang. 3 orang. Tapi saya juga bisa masak. Jadi Anda yang masak. Saya yang masak, saya yang jadi waiternya yang Anda. jadi waiter. Terus jadi apa lagi Anda di situ? Jadi segala-galanya. Jadi segala-galanya. Gajinya juga satu itu ya? Gajinya juga satu. Dan dari situ saya bisa mengenal beberapa orang asing yang datang ke tempat saya. Dan saya selalu bertukar pendapat dengan mereka. Ketika itu minat investasi asing masih kita bilang 1% waktu itu. Kecil sekali. Kecil sekali. Karena yang dilihat infrastruktur yang ada sangat tidak memungkinkan daerah itu akan berkembang. Semua lebih memilih Bali ya? Semua lebih memilih Bali. Tapi saya punya prinsip pasti nanti kalau Bali sudah ramai, sudah penuh, pasti akan lari ke Lombok. Sehingga selalu saya percaya bahwa Lombok akan berkembang pesat, akan mengalahkan Bali. Ketika akhirnya Anda masuk di bisnis perhotelan, dan seperti sekarang kita lihat dari 8 villa sedang ada konstruksi dan kemudian mimpi Anda nantinya punya 100 villa seperti itu. Uniknya Anda sendiri merekrut anak-anak SD untuk bekerja di tempat Anda. Kenapa ini jadi pola yang Anda lakukan? Saya merasa terpanggil untuk mendidik mereka dan saya sedih melihat mereka. Karena selama hidup di dunia ini mereka tidak pernah dipanggil menjadi pegawai. Anak-anak SD ini Anak-anak SD bahkan tidak pernah sekolah. Oh, bahkan yang mereka tidak pernah sekolah pun Anda jadikan karyawan. Kenapa Anda begitu berani ya? Sebab kan semua orang cari kalau bisa S1, S2. Karena kita memposisikan pekerjaan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti kalau tidak pernah sekolah, ya kita bisa memberikan pekerjaan seperti menyabet rumput. Karena kita juga memelihara banyak binatang di situ, seperti rusa, kambing, kerbau. Dan itu juga kita berikan kesempatan kepada masyarakat di situ untuk bekerja, untuk memelihara binatang-binatang tersebut, hewan-hewan peliharaan kita tersebut. Kita juga memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada anak-anak di sekitar kita setiap minggu, 2 kali seminggu. Dan memberikan gratis kursus bahasa Inggris. Dan alhamdulillah minat anak-anak di sekitar di situ sangat
luar biasa sekali. Yang datang kadang-kadang 400 orang, 500 orang. Itu bayar atau Gratis. siapa yang ngajar di situ? Saya sendiri dan juga istri saya. Katanya melatih atau training ilmu pariwisata juga ya. Kita juga memberikan pelatihan pariwisata. Apa tujuan Anda untuk lakukan pelatihan-pelatihan semacam itu buat anak-anak di sekitar tempat Anda itu? Supaya mereka tidak kaget nanti ke depan kalau daerah itu nantinya terbangun, dan supaya mereka siap untuk bekerja di usaha-usaha tersebut. Jadi Anda begitu yakin Lombok ini nanti akan mengalahkan Bali ya? Kalau saya yakin sekali, sudah 100% yakin. Bukan cuma itu, dengar-dengar Anda bahkan mencarikan sponsor untuk anak-anak kampung di sekitar situ untuk sekolah formal ya. Untuk sekolah formal, betul. Udah berapa banyak anak-anak situ sekolah? Sekarang kita punya 45 orang yang kita berikan yang kita carikan sponsor, dan saya pribadi bersama istri saya kita mensponsorkan anak 5 orang untuk gratis sekolah. Dan selebihnya 40 orang itu berasal dari luar negeri. Oh, jadi Anda yang carikan mereka sponsor saya ya? sendiri yang mencarikan sponsornya. Nah, Bung Fatur Rahman, Anda dari keluarga yang relatif ya sangat sederhana. Pendidikan terseok-seok ya. Kemudian Anda bahkan harus kerja sambil kuliah. Tapi sekarang Anda sudah punya villa sendiri, bisnis properti, Anda begitu berkembang. Tapi banyak anak muda sekarang yang mungkin enggan untuk bersusah-susah seperti Anda. Apa nasihat Anda buat anak-anak muda seperti itu? Kalau nasihat saya kepada khususnya anak-anak muda, janganlah hilangkan kesempatan. Karena kalau kita lari dari kesempatan tersebut, maka kesempatan itu tidak akan datang. Maka raihlah kesempatan itu semasih ada kesempatan untuk meraihnya. Dan jangan sampai menyia-nyiakan, dan jangan sampai berbuat jahat terhadap kesempatan tersebut. Karena kalau kita berbuat jahat terhadap kesempatan tersebut, maka segala sesuatu tidak akan bisa berkembang. Dan semua orang tidak akan percaya kepada kita. Baik, terima kasih Bung Fatur Rahman ya. Pegawai saya ada yang S2, S1, Wah. C3. Anda SD memimpin S1, S2. Betul. Di depan saya sudah ada Mas Wibowo, terima kasih ya sudah hadir di acara Kikendi. Pertanyaan pertama, apa betul Anda dulu supir ojek? Betul, Pak. Waktu jadi supir ojek, berapa sih penghasilan Anda sehari? Sekitar 20.000 lah, Pak, tahun 98 ya. Katanya sebelum jadi tukang ojek atau supir ojek, Anda jadi kuli bangunan ya? Betul, 96 itu di bangunan dulu. Tinggalnya di mana? Saya waktu kerja pertama tuh di Lipo Cikarang. Oh, maksudnya di perumahan mewah itu? Bukan Pak Di. Jadi saya tinggal di bedengnya. Oh. Ya, bukan Pak Di. Kenapa berhenti jadi kuli bangunan? Ya waktu itu jadi saya jadi kuli bangunan selama kurang lebih 1 tahun. Ya rasa ingin kerja yang lain tuh kuat sekali Pak Andi. Jadi saya mencoba ke ngojek itu. Oke, dan itu memang lebih baik kondisi ekonomi Anda dengan ngojek? Lebih baik daripada bangunan. Baik, sekarang kita coba lihat gambar di layar ini. Kita lihat. Oh, ini ada Robotic car wash. tempat, apa ini? Cuci mobil, robotic car wash. Robotic car wash. Oh, jadi pakai robot gitu Iya, ya, otomatis teknologi gitu baru, ya. iya. Oh, sekarang Anda kerja di sini.
Ini milik Milik siapa? saya. Ini milik Anda. Ya. Bagaimana sampai seorang tukang ojek punya ide untuk mendirikan atau membuat usaha car wash, bahkan sekarang pakai robot, artinya otomatis? Ikuti dulu kisah berikut ini. Nama saya Wibowo, lahir tahun 91, tanggal 5 bulan Mei. Asal saya Purwodadi, Jawa Tengah, berangkat ke Jakarta tahun 96. Anak desa selalu punya mimpi untuk menaklukkan Jakarta, dan Wibowo mampu membuktikannya. Pertama datang ke Jakarta, ia bekerja sebagai kuli bangunan, dan gara-gara pernah tak dibayar, ia mengubah profesi menjadi tukang ojek. Selain tukang ojek, Wibowo menyimpan keahlian lain, yakni mencuci mobil. Dari sinilah kemudian ia memiliki ide untuk mengubah karirnya sebagai pengusaha cuci mobil. Tahun 2002, Wibowo mulai membuka pencucian mobil di daerah Sunter dengan 2 karyawan. Usaha yang sempat jatuh bangun ini kemudian menjadi berkembang. Ide besarnya dimulai dengan membuat pencucian mobil di apartemen dengan sistem manual. 6 tahun kemudian, usaha pencucian mobil itu semakin maju, bahkan sudah mempergunakan sistem robotik. Kini Wibowo memiliki 5 outlet pencucian mobil di Jakarta. Karyawannya yang dulu hanya 2 orang, kini sudah berjumlah ratusan. Dan Wibowo sendiri yang memberikan training pada semua karyawannya. Selain usaha pencucian mobil, Wibowo melakukan ekspansi usaha ke produksi sabun dan snow wash, bahan dasar untuk pencucian mobil teknik snow wash. Dia sudah memasarkan produknya hampir ke seluruh Indonesia. Wibowo kini mulai bekerja sama dengan berbagai mitra yang tertarik untuk memperluas jaringan car wash robotiknya. Inilah buah manis dari perjuangan seorang anak desa asal Grobogan, Jawa Tengah. Jadi apa yang membuat usaha cuci mobil Anda berkembang? Karena kerja keras saya dan kemauan saya yang sangat tinggi dan didukung oleh pabrikan, ya, dan komunikasi, kepercayaan kepada customer itu selalu saya jaga. Tapi bisnis Anda berkembang lebih pesat lagi ketika Anda berhasil menemukan shampoo mobil yang sekarang dibilang apa? Snow wash atau apa itu ya? Snow wash. Tadinya car wash manual. Jadi saya di situ selalu pelajarin. Akhirnya ada peluang di situ, Pak Andi. Jadi saya lihat car wash ini waktu itu tahun 2002 itu belum banyak teknologi, belum banyak peralatan dah ya. Jadi akhirnya saya berpikir mau bikin shampoo yang warna gitu ya, warna dan alatnya sekalian. Kita pasarkan muter, kita dulu muter dulu pakai motor gitu. Oh, jadi jualan pakai motor dulu? Iya. Jadi dari tempat-tempat pencucian mobil? Betul Pak Adi. Jadi setelah itu saya berpikir produk ini saya jual ke pasar. Salah satunya pasar di Jakarta. Awalnya saya titipkan aja, terus 1-2 hari ada panggilan, ada permintaan berikutnya dan berikutnya. Dan dengar-dengar bahkan sekarang sudah sampai ekspor ke luar negeri ya? Betul. Kemana aja? Jadi kita ekspor equipment car wash ini ke India dan Afrika. Tadi dijelaskan bahwa Anda sekarang udah punya banyak sekali karyawan. Sementara Anda kan lulusan SD ya. Karyawan Anda lulusan SD semua berarti? Supaya nggak ada yang lebih tinggi dari Anda ya? Pegawai saya ada yang S2, S1, Wah. S3. Anda SD memimpin S1, S2. Betul. Dengar-dengar Anda ini nggak pelit membagi ilmu. Tadi ada training ya, karyawan Anda latih. Tujuannya apa ini? Kalau Jadi mereka gini, nanti kemudian berkembang jadi pesaing Anda, nggak takut? Jadi gini Pak Andi, saya pernah merasakan
nggak punya kesempatan sekolah, lalu kerja, kerja apa? Lalu saya kerja apa adanya, sehingga membuat saya membagi ilmu, artinya bahwasanya anak kampung yang nggak sekolah pun bisa, gitu, Pak Andi. Gitu ya. Jadi Anda pernah merasakan hidup susah, Betul, cari kerjaan susah. betul. Jadi Anda bisa berempati terhadap karyawan-karyawan Anda yang mungkin punya Nasib kondisi sama, yang iya, sama iya, seperti Anda dulu iya. ya. Baik, datang ke Jakarta, ijazah SD, nggak punya modal apa-apa, tapi sekarang Anda punya rumah bagus, punya mobil mewah, ya, bisnis berkembang pesat. Lalu kalau ada yang bertanya, apa kunci sukses Anda? Kunci sukses adalah kemauan tinggi, kemauan keras, ya, kerja keras, fokus, terusnya komunikasi, kepercayaan itu harus selalu dijaga. Itu kunci sukses Anda. Iya. Karena tamu saya hari ini adalah pemilik dari Car Wash Robotik, maka hari ini Mas Wibowo membagikan voucher untuk semua yang hadir. Jadi dengan voucher ini, mobil Anda akan dicuci manual dan Anda akan dicuci secara robotik. Baik, terima kasih ya Mas Wibowo. Jadi ini nanti kita akan bagikan sebanyak 600 lebih akan dibagikan. Apapun pekerjaan, karena kita yang memberikan nilai, kita jangan lihat pekerjaan itu. Karena sebenarnya tidak ada satu pekerjaan yang hina di dunia ini, kecuali kita sendiri yang memberi cap pekerjaan itu hina. Di depan saya saat ini sudah ada Bung Erwin Tenggono. Terima kasih Bung Erwin ya. Terima kasih, Bung Andi. Anda dulu pegawai gudang di perusahaan Anda. Tapi sekarang Anda jabatannya apa? Presiden Direktur. Jangan gampang percaya. Pegawai gudang, sekarang presiden direktur. Ini di perusahaan yang sama. Ya, di perusahaan sama, Bung Andi. Waktu Anda menjadi pegawai di gudang itu umur Anda berapa? 17 tahun tepatnya, tamat SMA pas. Oh, pas tamat SMA ya. Sekarang umur Anda berapa? 42. Udah berapa lama Anda jadi presdir? Jadi presidennya sih baru 2 tahunan. Saya dengar-dengar bukan cuma presdir, tapi Anda merangkap beberapa jabatan ya. Ya, Jabatan lain? saya bertanggung jawab juga untuk direktur untuk pengembangan bisnis internasional dan juga direktur di OTC Bisnis. Dengar-dengar komisaris juga? Ya, enggak lah itu. Ada juga. Ya, keberatan jabatan saya lihat Anda ini. Bagaimana kisah tentang Erwin Tenggono? Ikuti kisahnya berikut ini. Sukses meniti karir dari level bawah hingga ke posisi puncak bukanlah hal yang mustahil diraih. Hal ini dibuktikan oleh Erwin Tenggono. Kegigihannya meniti karir bisa jadi karena Erwin telah terbiasa bekerja sejak kecil di kampung halamannya, Palembang. Erwin, anak tertua dari 6 bersaudara ini, harus membantu perekonomian keluarga. Awalnya, ia hanyalah seorang staf gudang di sebuah perusahaan farmasi. Karirnya terus mengalami peningkatan, hingga akhirnya ia mencapai posisi saat ini sebagai Presiden Direktur PT Anugrah Argon Medica. Tidak hanya itu, Erwin juga menjabat sebagai Direktur dari PT Dexa Medica. Karirnya yang berjalan dengan mulus bukan berarti tanpa rintangan. Saat itu, ia bahkan hanya lulusan SMA. Namun Erwin terus belajar dan belajar mengasah kemampuannya.
Ia pun lulus sarjana dengan kuliah sambil bekerja. Erwin yang kini telah meraih gelar S2-nya di bidang manajemen tidak pernah membayangkan jika suatu saat nanti ia bisa menjadi seorang pimpinan. Namun, ia telah membuktikan bahwa dengan bekerja keras, tidak pernah takut gagal dan didukung oleh istri dan keluarga, ia bisa menjadi seperti saat ini. Jadi sebelum jadi pegawai gudang, Anda pernah kerja di toko dan jadi kuli angkut, betul itu? Ya, saya sebenarnya dari kelas 4 SD sudah kerja di pasar. Kenapa sampai Anda harus kerja pada usia kelas 4 SD? Pertama ya membantu keuangan lah orang tua, sekali bantu-bantu belajar kerja di pasar. Orang tua Anda kerjanya apa? Waktu itu papa punya toko kecil, bantu dengan saudara, join. Oke, terus urusan kuli angkut tadi gimana ceritanya? Ya, karena dulu kalau kerja kan dikasih upah harian, sekitar Rp5.000 ya. Nah, kalau sudah sore-sore, itu biasanya enggak ada tukang tuh angkut barang. Nah, kalau angkut barang tuh omsetnya lebih bagus lah, duitnya masuknya lebih enak. Jadi ya saya suka nyambi aja, sekalian ngangkat barang sore-sore. Pantas badan Anda sekarang besar ya. Olahraga dari kecil. Jual pisang goreng juga katanya kalau pagi ya? Ya, pagi jual pisang goreng dulu sebelum pergi sekolah. Setamat SMA, Anda kenapa kembali ke pasar waktu itu? Kenapa nggak kuliah? Saya sebenarnya pengen kuliah. Waktu itu saya ngomong sama orang tua saya pengen kuliah kedokteran. Tapi ya ibu saya jawab, nggak ada uang ya. Kemudian karena saya anak IPA, pikirannya juga mau kuliah di negeri kan nggak mahal. Kemudian saya agak terkagetkan waktu itu ternyata saya ada sedikit masalah dalam kewarganegaraan. Nggak bisa langsung kuliah, mesti urus kejaksaan tinggi segala ya. Kita orang daerah, saya dari Palembang, jadi ya membatalkan niat itu. Akhirnya saya kerja di pasar. Nah, waktu saya kerja di pasar itu sebenarnya sudah tidak terbayang lagi lah mau kuliah. Ketemu ada satu Pak Sinaga, karena dia tanya saya, kamu ngapain di sini? Orang Batak kan ngomongnya kan, ini, hey, ngapain kau di sini? Nah, gitu. Ya saya bilang orang ini siapa kok bentak-bentak gitu. Saya bilang ya kerja. Ngapain kerja? Sekolah sana. Seluruhnya ingat gitu. Nah terus sore itu pas saya dapat tugas ke bank, waktu itu Bank Raja Makmur. Nah saya pergi ke Bank Raja Makmur, saya masih teringat kata-katanya suruh sekolah. Sehingga saya di bank itu saya tanya, kerja di bank enak ya? Tellernya bilang, kenapa? Saya bilang gajinya gede ya, katanya ya lumayan lah. Tapi yang gaji paling gede duduk belakang katanya. Saya tanya yang duduk belakang gimana? Ditunjuk ke belakang gitu. Saya ingat namanya Ko Ayong. Nah saya tanya kuliahnya jurusan apa? Dia bilang jurusan akuntansi. Ya karena itu saya jadi nyasar kuliahnya jurusan akuntansi. Sederhana sekali waktu itu ya cara berpikir Anda ya. Tapi sebelumnya katanya Anda tertarik untuk jadi salesman. Kenapa? Ya waktu kerja di pasar kan celana pendek, singlet. Ya orang yang paling gaya kan salesman lah di situ ya, apalagi kalau ya. Jadi keinginan saya memang waktu itu pengen kayak dia jadi salesman. Nah kemudian saya ngelamar kerja perusahaan sekarang Dexa Medica waktu itu di Palembang mau jadi salesman. Tapi tidak diterima. Karena Kenapa? nggak jelas juga ya diterimanya. Terus ditempatkan di mana? Gudang? Nah waktu itu saya sebenarnya sudah kerja di pasar, income saya, maksudnya penghasilan lumayan lah ya, sudah ngangkut-ngangkut barang, upah harian itu hampir sekitar 300.000. Nah waktu saya kerja pertama, saya ditugasin katanya untuk sebagai petugas staf admin di gudang. Nah waktu saya kaget, saya tanya, itu masih oke, oh bebas kan, kalau dulu terlamar kerja kan yang penting gaji terserah gitu kita bilang ya, terserah perusahaan kasih berapa. Terus dikasih berapa? Saya ingat benar waktu itu gaji saya Rp89.060. Hah? Tapi Anda terima itu? Iya, waktu itu saya terima Rp89.060. Dari 300 ke 89 dan Anda terima, kenapa? Karena waktu itu yang mendorong saya cuma satu, saya berpikir kalau kerja di pasar, saya pasti tidak akan bisa belajar banyak. Dan Dexa Medica termasuk cukup besar di Palembang ya, jadi kayaknya bangga juga lah, kan orang tidak tahu gaji berapa Bu. Nah,
bisa Anda cerita singkat bagaimana sampai Anda bisa jadi pucuk pimpinan? Ya pertama saya percaya ini pasti ya anugerah Tuhan juga ya. Eh, Waktu kerja di gudang memang memutuskan dari 300.000 ke 89.000 itu tidak mudah. Saya ingat benar ayah saya hadir di sini juga hari ini. Boleh tahu ayahnya Bung Erwin, boleh berdiri? Iya. Luar biasa. Tentu ada ibunya ya. Ya dan ibu saya dan istri saya, anak-anak juga ada ibu saya di Iya, sini. luar biasa. Ya ayah saya juga terus terang ya bingung dan bilang, loh mana ada orang sebodoh kamu dari 300.000 kok ke 89.000 ya waktu itu ya. Saya karena enggak ngerti uang kan, saya bilang nggak apa-apa lah Pak. Saya bilang saya coba kerja. Nah tapi waktu itu saya pikir oke, mulai sebagai staf admin gudang. Nggak enak kerjaan staf admin gudang. Yang suka hina-hina kita dulu orang mat rep, orang sales lah. Nah dari situ cita-cita tetap pengen jadi salesman karena tadi ya awalnya ya cita-cita pengen Ini tetap salesman panjang ini urusannya ini. tetapi enggak kesampaian. Tiba-tiba perusahaan menugaskan saya ke kasir. Nah, jadi dari situ kesempatan mungkin ya. Waktu Anda kerja di gudang kemudian mulai pelan-pelan naik jabatannya, itu Anda juga sekolah ya? Ya, dulu saya sangat percaya dan orang tua, mama khususnya juga menyampaikan bahwa ilmu itu penting ya. Sehingga keinginan kita sekeluarga waktu itu cuma satu, apapun yang terjadi kita semua harus jadi sarjana. Tapi waktu itu nggak tahu sebenarnya gimana cara jadi sarjana. Karena mau ngomong kuliah pasti dijawab nggak ada uang. Sehingga yang ada keinginan untuk belajar, hanya itu. Ada foto saya dengan teman saya Bujang dan Samin. Kami dari kecil ke sekolah suka bersama ya. Tapi saya ingat mama selalu ngomong ke saya, kalau kamu ke sekolah, kalau kamu sekelas dengan Bujang Samin, kamu kasih tahu mama. Kemudian, kenapa? Saya tidak ngerti. Kemudian ternyata akhirnya saya ngerti. Kalau saya tidak boleh sekelas dengan mereka. Karena kalau saya sekelas, ulangan tidak bisa minjem buku. Itu terakhir mama kasih tahu. Ya, jadi karena begitu sulit untuk mendapatkan buku cetak, uang terbatas, keinginan belajar saya tinggi. Lalu bagaimana Anda sendiri memberikan arti bagi perjalanan hidup Anda? Dari orang susah, kemudian sekarang Anda jadi presiden direktur. Apa yang saya dapetin selama saya belajar dari kehidupan lah, saya bilangnya belajar dari kehidupan. Pertama sebenarnya adalah apapun pekerjaannya yang kita kerjakan, sebenarnya pekerjaan itu sama aja. Yang memberikan harga atau nilai pekerjaan itu menjadi baik atau tidak kita, tidak ada orang lain. Saya pikir apapun pekerjaan, karena kita yang memberikan nilai, kita jangan lihat pekerjaan itu. Jangan karena gengsi, karena apa. Karena sebenarnya tidak ada satu pekerjaan yang hina di dunia ini, kecuali kita sendiri yang memberi cap pekerjaan itu hina. Itu falsafah hidup Anda ya. Bung Erwin, renungan-renungan Anda tuangkan dalam buku ini ya. Be Great Leader. Dan buku ini buku yang layak untuk Anda baca. Tapi karena jumlahnya 200, maka siapa yang di bawah bangkunya ada pita ini, dia akan mendapatkan buku ini. Baik. Terima kasih Bung Erwin ya, sudah tampil di acara Kikendi, sudah berbagi dengan kami semua di sini. Terima kasih. Anda sekarang gubernur, tapi mungkin banyak yang tidak percaya bahwa dulu Anda pemungut bola tenis. Jualan air dengan gerobak pinjaman lagi. Dan Anda nyaris tidak bisa meneruskan sekolah setingkat SMP. Kalau boleh tahu semiskin apa sih orang tua Anda? Pak Muhammad Sani sudah ada di depan saya. Terima kasih Pak Sani sudah hadir di acara Kikendi.
Mungkin masih ada di antara penonton di studio maupun di rumah yang mungkin lupa-lupa ingat atau belum kenal Anda. Boleh tahu jabatan Anda sekarang apa? Alhamdulillah sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Anda sekarang gubernur, tapi mungkin banyak yang tidak percaya bahwa dulu Anda pemungut bola tenis. Dulu Anda jualan air dengan gerobak pinjaman lagi. Dan Anda nyaris tidak bisa meneruskan sekolah setingkat SMP. Kalau boleh tahu semiskin apa sih orang tua Anda? Orang tua saya tidak miskin. Oh. Orang tua saya kaya, tapi kaya hati. Ya karena zaman dulu memang hampir tidak ada orang yang kaya barangkali ya, orang senang. Karena orang di kampung. Kebetulan tanggungannya juga banyak, karena kami punya 11 anak? 11 anak yang ditanggung, termasuk saya adalah nomor 2. Sehingga dengan tertatih-tatih orang tua saya bisa menyelesaikan sekolah saya sampai sekolah rakyat. SD itu ya? Dulu, sekarang SD dan dulu adalah namanya sekolah rakyat. Iya. Karena semangat yang tinggi orang tua dan kemauan tinggi juga dari saya ingin bersekolah kembali. Sehingga saya waktu itu akan masuk namanya sekolah guru B. Itu dibayar $90 untuk menjadi seorang guru. Tetapi barangkali Allah belum mengizinkan saya menjadi guru. Kenapa? Saya waktu itu diperiksa kesehatan. Waktu itu saya masih kecil kan sama SR. Ternyata saya tidak lulus kesehatan waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mati-mati juga kan. Dan saya masih sehat. Mungkin kesalahan alat barangkali waktu itu. Tapi alhamdulillah pada saat itu di kampung saya ada dibuka sekolah menengah pertama, waktu sekarang namanya swasta. Kalau dulu namanya partikulir. Iya. Dengan bayaran uang sekolah $10. Dan itu pun berat ya buat keluarga Anda? Cukup berat, maka saya katakan tadi, karena sudah disinggung tadi, ya saya bantu dengan mengambil bola tenis yang dinamakan, kalau dulu namanya kacung. Namun itu tidak bertahan lama kan. Kenapa? Cerita menjadi lain pada saat itu, di kampung saya itu namanya di Tanjung Batu itu, dibangun sekolah SMP. Dengan catatan kalau tahun ini ada yang lulus dari SMP partikulir, maka negerilah SMP itu. Nah, sampai di situ dulu karena semua udah penasaran ingin tahu perjalanan hidup Anda. Ya. Ini dia kisahnya. Untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Itulah istilah Melayu yang dapat menggambarkan perjalanan hidup seseorang bernama Muhammad Sani. Kelahiran 11 Mei 1942 di Parit Mangkil, Tanjung Batu, Pulau Kundur, Kepulauan Riau. Lahir di tengah keluarga sederhana, anak kedua dari 10 bersaudara ini hidup selayaknya anak-anak seusianya. Ia dan teman sekampungnya banyak menghabiskan waktu bermain di perkebunan karet, kebun kelapa, dan tak jarang berenang di Sungai Unggar di waktu hujan dengan airnya berwarna kecoklatan. Ayahnya, Haji Subakir, hanyalah seorang petani kecil yang hanya memiliki sepetak tanah. Sementara ibunya, Hajah Tumirah, hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun kondisi demikian tak lantas membuat M. Sani patah semangat belajar. Meski ia harus mengerjakan tugas sekolah di atas tanah dan menyalin ke dalam buku tulis kesayangannya jika jawaban atas soal itu dianggap benar. Demi membantu perekonomian keluarga, selepas sekolah, Sani melakukan rutinitas beratnya, seperti menoreh karet, berjualan rambutan, hingga mengumpulkan daun pinang kering yang laku dijual. Dan hasilnya untuk membiayai sekolah. Sisanya membeli sagu untuk santap keluarga, meski hanya berkuahkan sayur bening sekedarnya. Tak berani bermimpi untuk kuliah,
Lulus sekolah menengah atas SMA, M. Sani mengambil kursus dinas KDC. Dengan jabatan awal sebagai penghitung tamu, dan sebulan kemudian naik menjadi pembuat amplop dari kertas bekas yang tak terpakai di Kecamatan Bintan Timur, Kijang, Kepulauan Riau. Bermodal kegigihan bersilaturahmi dan kesabaran menjalankan semua pekerjaan, membuat bapak 3 anak ini mampu menaiki tangga jabatan di pemerintahan daerah secara bertahap. Pasca berkarir sebagai pembuat amplop, ia menjabat Kepala Seksi Bidang Pemerintahan, Camat, Bupati, Wali Kota, hingga Wakil Gubernur. Pada tanggal 19 Agustus 2010, Dr. Muhammad Sani akhirnya resmi terpilih dan dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk periode 5 tahun ke depan, yaitu periode 2010 hingga 2015. Pak Sani, kita lanjutkan tadi ada sekolah partikelir ini harus memenuhi syarat tertentu untuk bisa dijadikan negeri. Betul. Syaratnya kalau waktu itu dari SMP itu ada yang lulus. Jadi saya teruskan bahwa saya sudah berhenti. Tiba-tiba datang seorang guru saya bernama Simanjuntak. Dia guru ilmu kursudut, saya adalah bagian pasti. Dia datang ke rumah saya, berbicara dengan orang tua saya dan saya, sekolah sajalah lagi, uang sekolah tidak ditagih. Karena yang diharapkan yang lulus hanya Anda, dia bilang kan begitu. Waduh. Targetnya begitu. Maka ujianlah. Hasilnya? Ya seperti yang direncanakan, bahwa dari 28, alhamdulillah saya yang lulus waktu itu. Maka selamatlah SMP partikelir itu dan menjadi negeri. Iya betul. Dan maka negerilah pada tahun itu SMP di Tanjung Batu itu. Nah, dari kisah yang saya baca, Anda kemudian masuk ke sekolah guru A ya. Betul. Tetapi gagal dan akhirnya Anda kembali lagi pulang ke kampung membantu ayah Anda. Sampai kemudian bertemu seorang kepala penjara yang kebetulan berkunjung ke tempat Anda. Betul. Dan itu mengubah hidup Anda. Betul. Apa yang terjadi? Allah memberikan katakanlah takdirnya kepada saya yang baik, maka pada saat itu hadirlah yang namanya Pak Elto Utomo, kepala penjara Pekanbaru waktu itu. Dia kunjungan kerja ke Tanjung Balai Karimun, tidak jauh dari kampung saya. Bagaimana dia bisa ketemu Anda? Dia mampir ke kampung saya karena ada bekas pegawainya di sana bernama Kamarudin. Dia mampir, rumah saya 100 meter lebih kurang dari rumah Pak Kamarudin ini. Maka ceritalah Pak Kamarudin ini bahwa di sini ada anak taman SMP, tapi tidak sekolah. Ya, dengan kemampuan tadi. Akhirnya ke rumah, dia minta kepada orang tua saya supaya dibawanya ke Pekanbaru dan masuklah saya SMA 1 Pekanbaru. Itulah baru awal mengubah nasib saya. Biaya siapa yang membiayai? Ya dibiayai semua masuk SMA 1. Nah, Pak Sani, singkat cerita Anda juga ikut kursus KDC tadi ya, kursus dinas C untuk kerja di pemerintahan. Nah, pekerjaan pertama Anda itu di mana? Teman-teman saya ada yang ke kedokteran, ada yang ke ITB dan sebagainya. Saya mau kemana? Kemana? Tak ada pilihan lain. Anda saya masuk kursus dinas C. Nggak bayar itu? Nggak bayar, karena itu adalah semi daripada pemerintah, jadi tidak bayar. Masuk di sana selama 1,5 tahun. Taman itulah bahwa saya ditugaskan di salah satu kecamatan. Walaupun sudah tamat kerja, tugas saya pertama adalah berdiri untuk lihat tamu-tamu yang masuk ke itu. Pekerjaan pertama apa? Ya berdiri saja di pintu itu kan.
di kantor kecamatan, Iya, berdiri, Iya, ngeliatin orang masuk keluar, Iya, masuk betul. keluar. Belum Itu ada meja pekerjaan dan apa kursi. sebenarnya? Ya, mungkin sekarang satpam barangkali kan gitu. Berapa lama Anda Ya, bekerja itu tidak seperti itu? lama, itu lebih kurang 1 bulan. Nah, setelah itu saya dikasih meja dan kursi. Nah, tugas pertama saya bilang adalah membuat amplop itu. Baik, jangan cerita dulu, karena saya ingin tahu juga berapa lama Anda bekerja bikin amplop. Gitu. Itu kayaknya pekerjaan prakarya anak-anak itu. Walking